Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani akhir pekan Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Diduga akibat korsleting, 2 ruangan sekolah SMK di Kota Bogor pada Sabtu dini hari terbakar. Akibatnya sejumlah aset sekolah termasuk arsip ijazah para siswa tak bisa diselamatkan. Kobaran api muncul pertama kali dari lantai 2 SMK Informatika Global Nusantara di Kelurahan Sukaresmi, Tanah Sareal, Bogor. Api dengan cepat membesar dan membuat panik warga karena bangunan sekolah dekat dengan permukiman. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum akhirnya petugas damkar tiba di lokasi. Diduga kebakaran dipicu korsleting yang muncul dari salah satu ruangan. Aset sekolah seperti belasan komputer, laptop, dan arsip ijazah para siswa ludes terbakar. Itu api sudah besar. Nah, ini ruang kelas untuk berapa? Ini ada kelas 11 sama kantor. Jadi ada 2 ruang. Katanya ada komputer semua ya? Iya, ada PC yang nyala itu 5. Terus ada PC lainnya yang sudah tidak nyala, itu ada 10. Sama Chromebook juga, laptop Chromebook, itu ada 15. Itu semuanya hancur. Saudara, seorang sopir truk di Kota Pekanbaru, Riau diamuk warga usai berkendara ugal-ugalan di tengah kota. Pelaku diamankan polisi setelah sempat dihakimi. Tolong! Tolong! Tolong, turun cepat nih! Turun cepat! Sebuah truk terekam ugal-ugalan di jalan protokol di Kota Pekanbaru, Riau. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Jumat malam. Belakangan diketahui truk terlibat tabrakan dengan mobil lain dan melarikan diri. Truk berhasil dihentikan dan warga yang berada di lokasi langsung menghakimi sopir truk. Beruntung polisi berhasil mengamankan sopir dan langsung dibawa ke Mapolresta Pekanbaru. Macet total. Dikarenakan jalan macet dan di sana sempat terjadi keributan antara pengendara Koldiesel dan beberapa masyarakat yang ikut mengejar. Semuanya untuk narkoba, sabu, inek negatif. Setelah proses evakuasi kereta api Purwojaya yang anjlok di Kabupaten Bekasi Barat masih berlangsung hingga Sabtu malam. 1 unit alat berat dan 1 rangkaian kereta penolong telah diterjunkan ke lokasi untuk menangani 2 gerbong yang anjlok. Sebelumnya, kereta mengalami anjlok di kawasan stasiun Gedung Gede, Bekasi, Jawa Barat. Total 227 penumpang dalam keadaan selamat dan sebagian besar penumpang telah dialihkan ke kereta api Taksaka dan sebagian lain menggunakan bus. Imamuddin, salah satu penumpang yang ada dalam gerbong kereta Purwojaya yang anjlok, menceritakan detik-detik anjloknya kereta di kawasan stasiun Gedung Gede, Bekasi, Jawa Barat. Saat itu Imam mendengar suara keras hingga seluruh penumpang panik. Hingga akhirnya kereta terhenti dan penumpang keluar. Suara apa tuh? Keras banget, kayak benturan gitu. Kayak benturan itu keras. Berarti di dalam sampai terasa gitu Pak? Ada? Terasa keras banget. Berarti dalam sempat pada panik penumpang? Panik, aduh ada apa ini? Gitu. Langsung nengok ke belakang. Tapi dari penumpang sendiri nggak ada yang sampai kebentur atau gimana? Alhamdulillah aman aja. Pasca anjloknya kereta api Purwojaya relasi Gambir Kroya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu siang, sejumlah perjalanan kereta api di stasiun Pasar Senen, Jakarta mengalami keterlambatan. Meski mengalami keterlambatan, namun perjalanan kereta api dari stasiun Senen masih terus beroperasi. Pasalnya, dari 2 jalur, 1 jalur dari timur ke barat masih bisa digunakan hingga proses evakuasi selesai. Jadi keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen sampai dengan saat ini tidak mengalami kendala, termasuk kereta api komuter lain juga.
potensi kelambatan jika sampai di stasiun Kedung Gede itu potensinya ada karena harus bergantian, yang dari arah hulu itu akan bergantian, yang tadinya 2 jalur menjadi 1 jalur. Saudara, untuk mengetahui penanganan terkini anjloknya kereta Purwojaya, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jihan Jufri dan Andika Pratama. Selamat malam, Jihan. Bagaimana pemindahan gerbong kereta api yang anjlok? Apakah berhasil dipindahkan malam hari ini? Ya, Ibrahim dan juga saudara, benar sekali proses evakuasi ini sedang berlangsung, yang mana daripada kereta api Purwojaya ini mengalami anjlok sekitar 2 gerbongnya begitu ya, di sekitar pukul 14.30, yang mana seperti yang Anda bisa saksikan di belakang saya, juru kamera Andika Pratama akan menggambarkan kondisi saat ini, bahwa proses yang sedang dilakukan sekarang adalah proses evakuasi menggunakan alat berat, yang mana daripada alat berat crane ini tadi sudah sempat mengangkat bogi ataupun ini merupakan daripada roda kereta api. Nah, selanjutnya memang daripada crane ini akan berusaha untuk mengevakuasi daripada gerbong-gerbong kereta api atau sejumlah 2 gerbong kereta api yang anjlok di wilayah Kedung Gede, Jawa Barat. Yang mana memang daripada anjloknya kereta api ini sudah bisa disaksikan proses evakuasi berlangsung. Tadi kami juga sempat bertanya dengan petugas yang bertugas ataupun sedang melakukan evakuasi di sini, bahwa belum dapat dipastikan sekitar pukul berapa nantinya proses evakuasi ini bisa selesai. Namun yang bisa saya katakan di sini adalah tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada manajer Humas PT KAI yakni Iksvan Henry Wintoko, bahwa daripada petugas yang dikerahkan ini adalah dari petugas stasiun dan juga ada dari Polsuska untuk kemudian melakukan pengecekan dan penanganan langsung di lapangan. Nah, tadi kami sempat menyaksikan bahwa daripada Polsuska dan juga petugas di sini melakukan pengecekan ataupun penanganan terhadap rangkaian kereta api, yakni pemeriksaan teknis kondisi prasarana dan juga sarana untuk kemudian mengetahui penyebab utama daripada anjloknya kereta api Purwojaya ini. Nah, kemudian yang bisa saya gambarkan juga, Ibrahim dan juga saudara, bahwa di sini seperti yang Anda bisa lihat bahwa daripada crane dan juga 1 kereta penolong yang dikerahkan ini masih berlangsung evakuasinya, yang mana tadi kami melihat ada bogi ataupun daripada roda kereta api yang diangkat begitu ya, dan memang kami masih nantikan daripada 2 gerbong yang masih tersisa di belakang untuk diangkat menggunakan crane, dan memang informasinya ini akan dilakukan daripada hari ini untuk dikembalikan ke lajur semestinya atau ke lajur kereta api. Dan bisa saya informasikan juga, Ibrahim dan juga saudara, daripada jalur yang terganggu ini merupakan jalur 1 dan 2, dan jalur 3 dan 4 ini masih bisa dilalui oleh kereta api. Ibrahim. Terima kasih Jihan Jufri untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, bus pariwisata yang membawa 34 orang mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Pemalang pada Sabtu pagi. Insiden ini mengakibatkan 4 orang meninggal. Mohon bantuan nih, aku nggak tega ya. Inilah video amatir yang direkam salah satu pengendara yang melintas di jalan tol Pemalang Batang, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi di kilometer 312 arah Semarang, Jakarta, tepat di tikungan eksit tol Gandulan, Kabupaten Pemalang. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak dapat mengontrol laju kendaraan saat melintas di tikungan. Bus kemudian terguling ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Seluruh korban luka dan korban tewas langsung dievakuasi ke 3 rumah sakit terdekat dari lokasi kecelakaan. 1 penumpang
mengalami luka berat, 13 orang luka ringan, dan 16 lainnya selamat. Sementara 3 jenazah berada di RS Siaga Medika, 1 jenazah lain disemayamkan di RS Prima Pemalang. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Baik, untuk dugaan sementara kami hasil penyelidikan di lapangan adalah kendaraan tidak dapat mengontrol laju kendaraannya pada saat membelok sehingga kendaraan terguling ke kanan di sisi sebelah kanan menabrak bahu jalan, pembatas jalan. Informasi lebih lengkap terkait kecelakaan bus wisata di Tol Pemalang Batang kita tanyakan langsung pada Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Arief Wiranto. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam Mas. Pak Kasat, jadi penanganan korban seperti apa? Yang meninggal apakah sudah diserahkan pada keluarga? Baik, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan bahwa untuk korban meninggal dunia sejumlah 4 orang, kurang lebih sekitar pukul 20.00 tadi sudah diantarkan kembali ke keluarganya ke desa ke Gajah Mungkur, Kota Semarang, di desa Bendan Ngisor. Kemudian kami dari pihak Satlantas Polres Pemalang melakukan pengawalan terhadap jenazah korban menuju ke rumah duka di Semarang. Baik. Jadi korban ini memang seluruh korban berasal dari Semarang Pak Kasat? Betul, jadi untuk satu bus tersebut merupakan rombongan dari satu kelurahan, yaitu Kelurahan Bendan Ngisor, Kota Semarang, yang mana mereka sebenarnya tujuannya adalah ingin berwisata ke wilayah Guci Tegal melalui tol dan keluar di exit tol Pemalang. Oh, baik. Untuk korban yang mengalami luka seperti apa penanganannya Pak Kasat? Baik, untuk korban luka sampai dengan saat ini masih dirawat di 2 rumah sakit di Kabupaten Pemalang, yaitu yang pertama adalah di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian yang kedua di Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang. Dan kami selalu berkoordinasi dan memantau untuk kondisi korban bersama rekan-rekan dari Dinas Kesehatan maupun Jasara Harja untuk memastikan bahwa para korban bisa mendapatkan penanganan yang terbaik dari pihak medis. Pak Kasat, untuk korban ataupun juga penumpang yang selamat, apakah sudah bisa dimintai keterangan bagaimana sebetulnya saat kejadian Pak Kasat? Sampai dengan saat ini kami masih fokus terhadap pengumpulan keterangan baik itu dari sopir karena sopir juga selamat. Kemudian kami juga saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak Direktorat Lalu Lintas maupun Korlantas Polri. Kami akan melakukan penyelidikan dengan traffic accident analysis untuk menentukan atau menemukan penyebab kecelakaan secara saintifik. Dan tentunya kalau kami juga saat ini anggota kami masih memintai keterangan dari para korban yang sudah bisa dimintai keterangan atau sudah sadar atau bisa dimintain di rumah sakit keterangan. Kalau temuan sementara dari polisi, ini diduga apa yang menjadi penyebabnya Pak Kasat? Baik, sampai dengan saat ini untuk penyebab kendaraan mengalami kecelakaan yaitu adalah tidak terkontrolnya laju kendaraan pada saat membelok atau menikung di exit tol sehingga kendaraan oleng dan rubuh ke arah kanan menabrak dari pembatas jalan. Tetapi untuk penyebab pasti kami tentunya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut menggunakan traffic accident analysis dibantu oleh Direktorat Lalu Lintas maupun Korlantas untuk benar-benar menentukan apakah penyebab ini murni dari pengemudi atau memang ada penyebab yang disebabkan oleh dari kondisi kendaraan. Kalau saat kejadian situasi lalu lintas bagaimana? Apakah ramai, lengang, atau seperti apa, Pak Kasat? Pantauan dari anggota di lapangan berdasarkan keterangan saksi untuk situasi arus lalin di lokasi pada saat kejadian itu terpantau tidak ramai atau lengang. Dikarenakan itu merupakan badan jalan dari dari bagian tol dan merupakan jalan exit menuju ke exit tol Gandulan Pemalang, sehingga untuk situasi arus lalin lengang atau tidak ramai. Kalau untuk dari saksi yang sudah bisa dimintai keterangan, laju bus bagaimana? Apakah cepat atau seperti apa, Pak Kasat? Berdasarkan keterangan saksi, untuk laju kendaraan terpantau atau terlihat cepat ya, terpantau cepat. Namun karena kendaraan tersebut harus keluar dari exit tol dan kondisi jalannya menikung,
dan tidak terkontrol laju kendaraannya, maka kendaraan tersebut mengguling ke arah kanan sampai mau nabrak pembatas jalan. Baik, jadi kalau sopir sudah bisa dimintai keterangan tadi Anda sampaikan kondisinya tidak memerlukan perawatan Pak Kasat ya? Untuk sopir saat ini masih dilakukan perawatan karena sopir juga mengalami luka, sehingga kami selalu pantau dan ketika sudah sehat kemudian sadar dan bisa dimintai keterangan, kami tentunya akan memintai keterangan dari sopir tersebut. Baik, Pak Kasat, tadi TAA ya sedang disiapkan untuk penyelidikannya. Jadi kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa mengetahui penyebab pasti apakah ada kelalaian atau tidak? Baik, tentunya untuk TAA ini tentunya melakukan penyelidikan dengan metode teknologi. Tentunya juga harapan kami dengan dibantunya kami dengan teknologi TAA ini lebih cepat untuk menemukan penyebab dari kecelakaan ini. Kami berharap dan tentunya kami akan berusaha secepat mungkin dengan dibantunya teknologi ini dan berdasarkan pemeriksaan saksi maupun temuan di lapangan bisa sesegera mungkin kami menemukan penyebab dari kecelakaan ini. Apakah murni dari pengemudi atau ada faktor dari kendaraan tersebut. Baik, terima kasih Kasat Lantas Polres Pemalang AKP Arief Wiranto telah menyampaikan informasinya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih. Saudara, diduga tak kuat menanjak, sebuah truk yang mengangkut 32 pelajar SMP berjalan mundur dan terbalik di Goa, Sulawesi Selatan. 2 siswa terluka dan dirawat di rumah sakit. Sebuah truk yang mengangkut 32 siswi SMP tiba-tiba berjalan mundur dan terbalik di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Goa, Sulawesi Selatan. Puluhan siswa yang berada di atas truk terjatuh dan terlempar keluar truk. 2 siswa diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Sheikh Yusuf, Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan medis. Katanya tidak jauh dari Bisolor, tanjakannya naik. Tanjakan, Bu. Ibu, satu yang kita dapat informasi, Bu, satu truk itu berapa orang yang di dalam? Kurang lebih 30 orang. Bolangi, dia jalan ke Bolangi. Oh, ke Bolangi. Iya. Polisi langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian dan memintai keterangan sejumlah pelajar yang menjadi korban kecelakaan. Hasil pemeriksaan polisi diduga kecelakaan disebabkan truk tak kuat menanjak. Sopir truk ini dalam pemeriksaan polisi. Pada saat menanjak, mobil tersebut kehilangan tenaga dan mundur sehingga menabrak tebing di sisi kiri jalan dan terbalik ke kanan. Korban ada 2 orang, kemarin kita sudah kunjungi di rumah sakit, alhamdulillah tidak mengalami luka serius dan kembali ke rumah masing-masing. Sopir sudah kita ambil keterangannya untuk penyelidikan lebih lanjut. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat truk melaju dari arah Sungguh Minasa menuju Desa Timbuseng, Kabupaten Goa. Menurut rencana, rombongan siswi SMP ini akan mengikuti pelajaran sambil menikmati suasana alam yang tak jauh dari lokasi kejadian. Aziz Amin, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Saudara, rangkaian LRT Jabodebek mengalami gangguan hingga berhenti saat beroperasi pada Sabtu pagi. Ratusan penumpang yang berada di dalam LRT terpaksa berjalan kaki di pinggir rel saat dievakuasi ke stasiun terdekat. Ada apa nih atau mogok kita nggak tahu. 653 penumpang terpaksa berjalan kaki meniti pinggir rel LRT untuk dievakuasi ke stasiun terdekat yaitu Stasiun Cawang, Jakarta Timur. Proses evakuasi dilakukan oleh petugas gerbong. Beberapa penumpang yang berjalan menyusuri terlihat berjalan sambil membawa barang serta anak kecil. Pihak LRT Jabodebek menyebut meniti di pinggir rel LRT adalah SOP evakuasi penumpang saat LRT mengalami gangguan saat berada di tengah jalur. Baik, jadi memang SOP-nya seperti itu. Jadi di detail itu kami namakan walkway. Jadi memang ketika ada gangguan atau kereta tidak dapat jalan, penumpang berjalan atau dievakuasi lewat situ. Namun demikian ada beberapa case, jadi ketika ada balita atau lansia atau ibu hamil atau yang disabilitas itu, kami juga sediakan atau siagakan seperti troli di setiap stasiun untuk mengangkut mereka. Tadi tur atau ada
Gangguan LRT terjadi pada jam 10 pagi. Pihak LRT menyebut gangguan LRT terjadi pada sistem third rail yang menyuplai listrik bagi kereta. Akibatnya terdapat 5 rangkaian kereta LRT yang berhenti di tengah jalur dengan total penumpang sebanyak 653 orang. Tim Liputan, Kompas TV. PSSI bersikukuh tidak mau tergesa-gesa menunjuk pelatih timnas usai pecat Kluivert. Ketua Umum PSSI sebut fokus target jangka panjang melaksanakan blueprint yang sudah direncanakan lolos Piala Dunia 2034. PSSI belum mau terburu-buru mencari pelatih timnas menggantikan Patrick Kluivert. Dirtek PSSI tegaskan calon pelatih yang tangani timnas harus kenal dengan identitas yang dimiliki timnas Indonesia. PSSI bersikukuh tidak mau tergesa-gesa dalam menunjuk pelatih timnas Indonesia usai memecat Patrick Kluivert. Kendati dihadapkan pada agenda FIFA Matchday November mendatang, Ketua Umum PSSI menegaskan yang terpenting adalah melaksanakan blueprint yang sudah direncanakan. Lolos Piala Dunia 2034. Merespon soal target mencapai ranking 100 dunia, Erik bilang itu menjadi bagian yang harus dipersiapkan di tahun 2026. Blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034 karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Kita nggak terburu-buru menunjuk kepelatihan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita prioritaskan buat FIFA Matchday ini, ya kita ada ranking 100 target. Nanti kita bedah, Maret tahun depan kita mesti apa, Juni mesti apa, September mesti apa, Oktober, November kalau tidak salah tahun depan itu FIFA Matchday-nya nempel. Jadi lebih lama, mungkin bisa 15-20 hari kalau tidak salah. Nah kita mesti bikin planning untuk tadi bagaimana kita menuju 100. Bisa nggak dengan pertandingan-pertandingan besar itu? Mencari pelatih baru dengan torehan prestasi yang sudah dicapai ST dan Kluivert menjadi tantangan tersendiri bagi PSSI. Standar tinggi kualitas pelatih di tengah materi pemain yang mumpuni menjadi harga mati. Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers bilang, dalam jangka pendek karena ada persiapan Piala AFF 2026, maka calon pelatih timnas harus memiliki rekam jejak yang bagus, serta komunikasi yang baik, mampu terhubung dengan komunitas, fans, dan karakter timnas Indonesia. But also at the short term, we have the AFC Cup, so need to be also a coach who has a proven track record to perform well on the short term, but also a head coach who can connect with the community, who can connect with the fans, with the identity where we are standing for. So there are some basic pillars where we are working on, but we are still in depth about the KPIs exactly. Analis sepak bola Wesley Hutagalung mengingatkan PSSI untuk menegaskan kembali konsep sepak bola Indonesia. Wesley bilang, yang saat ini dibutuhkan adalah konsep mengenal filosofi sepak bola Indonesia dengan sistem yang berkelanjutan. Yang kita butuhkan adalah konsep mengenal sepak bola kita, dan itu diturunkan dari direktur teknik mengenal sepak bola kita, karakter seperti apa. Nah, kalau pemain timnas kita memang banyaknya dari Eropa sana, dari diaspora, apakah itu menjadi kerangka untuk program jangka panjang? Mari dibahas. Apakah itu program jangka pendek yang kemudian untuk menarik perhatian supaya sepak bola kita bergulir, supaya sepak bola kita berkembang, karena ini jangka pendek ya. Jangan sampai program diaspora ini jangka pendek yang menjadi jangka panjang. Sepak bola bagi Indonesia bukan hanya cabang olahraga semata. Lebih dari itu, sepak bola sudah menjadi bagian dari semangat, cinta, dan persatuan. PSSI sebagai induk sepak bola tanah air diharapkan mampu membawa timnas Indonesia terbang tinggi di kancah dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, dengan target lolos Piala Dunia 2034, langkah apa yang kini harus dilakukan oleh PSSI? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan analis sepak bola Iksan Mahar. Selamat malam, Bung Iksan.
Malam, Baim. Kita ingat ketika Richard Kluivert di media sosialnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang target lolos Piala Dunia 2030, tapi di blueprint kemarin di preskon bilang 2034. Nah, ketika ada perbedaan ini, apa yang bisa Anda cermati, Bung Iksan? Berarti ini tidak ada akselerasi yang kita harapkan sebenarnya sejak Pak Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada awal 2023 kemarin. Kita tahu bahwa banyak program yang dicanangkan oleh Pak Erick untuk mempercepat terutama capaian prestasi kita. 2034 itu blueprint yang sama disusun oleh Pak Edi Rahmayadi pada 2016 lalu. Jadi saat itu tidak ada program naturalisasi yang dijalankan. Tentu ini jadi hal yang bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan PSSI sejak 2022 lalu ketika ada naturalisasi dimulai, dan itu sebenarnya programnya untuk mempercepat, tidak perlu menunggu sampai 2034. Tapi ketika kemarin Pak Erick menyebut kembali kepada blueprint awal 2034, tentu ini adalah suatu hal yang menurut saya suatu hal yang bertolak belakang. Tentu ini akan merusak banyak hal, terutama dalam sistem pembinaan sepak bola nasional. Karena kita tahu 2034 itu 2016 lalu dicanangkan Pak Edi dengan dibantu Sekjen saat itu sekarang Wakil Ketua Umum Mbak Ratu Tisa, itu memang programnya pembinaan yang diutamakan. Tidak ada program naturalisasi. Berbeda dengan sekarang, justru ketika kita sudah sangat gencar naturalisasi, bahkan timnas mayoritas kita punya 19 pemain yang rutin bermain sebagai pemain timnas, sebagai pemain diaspora, tapi nyatanya kita tetap harus menunggu sampai 2034. Tentu ini adalah suatu kemunduran yang dicanangkan oleh Pak Erick Thohir. Oke, Iksan, tapi kalau misalkan targetnya betul di blueprint 2034, kemudian juga ada ranking 100 dunia yang mesti dikejar. Apa yang harus dilakukan sekarang yang disiapkan oleh PSSI untuk mencapai itu, Iksan? Banyak hal sebenarnya yang bisa, seperti kita sudah tahu, kita sudah punya banyak pemain naturalisasi. Tentu itu dari segi kualitas sebenarnya sudah tidak realistis jika kita menyebut bahwa kita tim berada di peringkat 119. Benar, kita ada di peringkat 119 dalam ranking FIFA, tapi dalam susunan skuad sekarang kita sebenarnya sudah layak di atas 90 besar. Jadi ini yang harus dipatenkan oleh PSSI, oleh federasi, bahwa mereka punya skuad yang sebenarnya ada di level bisa dikatakan belum di level terbaik Asia, tapi ada di level tier kedua yang langsung ada di bawah Jepang dan Korea Selatan. Jadi dengan paradigma itu harusnya PSSI sudah tidak lagi membicarakan bahwa target Piala Dunia 2034, maksud saya. Sebaiknya sudah dicanangkan 2030, bahkan di Piala Asia 2027 nanti tidak lagi hanya sebagai pengembira, tapi sebagai kita punya target besar untuk lolos setidaknya sampai perempat final, bahkan ke semifinal. Jadi dengan ada sekarang, tentu selain kita tetap menjaga pemain-pemain diaspora ini, tentu sekarang harus dicari dulu siapa pelatih timnas yang punya visi menengah dan juga jangka panjang, plus juga kita harus perbaiki pembinaan agar akar dari dan dasar fondasi timnas kita adalah pemain-pemain yang punya jam terbang baik sejak usia muda dan juga punya jam terbang yang cukup juga ketika bermain di level senior, terutama di Liga Super saat ini. Oke, Iksan, tadi Anda bilang ketika ini pemain-pemain kita harus dijaga, tapi kalau misalkan untuk mencari pelatih aja tidak ingin terburu-buru, sekarang bukan fokus untuk mencari pelatih nampaknya ya. Jadi bagaimana untuk bisa menjaga bonding dengan para pemain timnas kita tentunya? Ini kan yang penting untuk bisa menjaga asa ke ranking 100 dunia tadi. Ya, betul. Pemain kita sudah tahu, mereka ada pemain-pemain yang profesional, pemain-pemain yang tahu bahwa mereka sudah menyadari siapapun pelatihnya, ya mereka adalah pemain timnas yang siap bertarung ketika dipanggil masuk dalam roster timnas untuk laga-laga paling dekat. Memang paling realistis sekarang adalah bagaimana pemain-pemain ini tetap juga saling berkomunikasi satu sama lain. Bahkan juga sekarang kan jangan dilupakan, kita juga masih punya manajer, Pak Sumarji statusnya masih manajer timnas senior, dan itu tugas saat ini di masa lowongnya pelatih kepala, Pak Sumarji yang punya tugas untuk menjaga bagaimana kondisi dalam tim. Begitupun juga masih ada Alex Weir sebagai direktur teknik yang juga bisa untuk sekedar turun sedikit untuk berbincang dengan para pemain dan juga menjaga bahwa memberikan update setidaknya kondisi timnas saat ini. Oke, di bulan November ini belum ada pelatih kepala, tapi timnas harus punya pelatih kepala menurut saya maksimal pada Januari nanti, sehingga pelatih kepala baru nanti punya waktu setidaknya 2 bulan untuk mengamati pemain di Liga Super, mengamati pemain-pemain yang di Eropa, untuk menyusun
tim yang setidaknya menjadi kerangka dia untuk memulai di FIFA Matchday Maret nanti dan untuk mempersiapkan tim di Piala Asia awal tahun depan dan juga untuk pra Piala Dunia 2030 yang akan dimulai pada Oktober 2027. Baik, terima kasih Iksan Bahar untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini. Setelah Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu sore untuk menghadiri KTT ASEAN. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu sore untuk menghadiri KTT ASEAN. Prabowo dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN yang akan digelar di Kuala Lumpur pada 26 hingga 28 Oktober. Ada sejumlah isu yang akan dibahas di KTT ASEAN seperti potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai serta posisi ASEAN terhadap konflik di Gaza, Palestina. Rencananya, setelah dari KTT ASEAN, Prabowo dijadwalkan menghadiri KTT APEC di Gyeongju, Korea Selatan pada 31 Oktober dan 1 November 2025. Menghadiri KTT ASEAN, selanjutnya ada agenda untuk KTT APEC, tapi mungkin akan menyesuaikan dengan agenda yang di Malaysia. BGN akan pecat kepala SPPG di Bekasi yang melakukan tindakan pelecehan hingga kekerasan fisik pada karyawannya. Wakil Kepala BGN, Nani Esdeang, menyayangkan terkait insiden yang terjadi. Nani menilai bahwa apa yang terjadi sudah masuk dalam pelanggaran berat dan BGN segera memproses pemecatan. Ia juga menegaskan kepada SPPG agar hal tersebut tidak terulang lagi. Pawai mobil hias ramaikan malam minggu di Kota Bandung. Pawai jadi penutup rangkaian hari jadi Kota Bandung ke-215. Puluhan kendaraan yang dihias dengan gemerlap memeriahkan pawai kendaraan hias Sumirat Bandung dalam rangkaian perayaan Hari Jadi ke-215 Kota Bandung. Persiapan dilakukan untuk pawai menyusuri sejumlah ruas jalan di pusat kota untuk memanjakan mata warga Kota Bandung. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan Abdul Rohim. Saudara, malam ini di Balai Kota Bandung seru sekali karena hari ini akan ada festival kendaraan hias dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung yang ke-215. Dan saya mau tunjukkan kepada Anda nih, ini kira-kira seperti inilah ya. Kendaraan-kendaraan hias, tidak hanya kendaraannya saja yang dihias, tapi juga tentunya ada orang-orangnya juga yang dihias. Halo semuanya. Halo. Ini dari mana nih? Kecamatan Batu Nunggal. Kecamatan Batu Nunggal, seru banget. Kayaknya saya coba mau ikut ke atas deh nih. Ini bakal keliling-keliling Kota Bandung ya? Saya pegang sini deh. Terima kasih ya Mas. Halo, aduh. Saya udah di atas nih, rasanya seru banget ternyata. Walaupun saya bukan orang Kecamatan Batu Nunggal, tapi nggak apa-apa ya saya ikutan ya. Boleh. Ini kalau boleh tahu nih, temanya apa ini Mas? Temanya Gedung Merdeka kita. Gedung Merdeka. Kostumnya kostum apa ini kalau boleh tahu? Kalau saya merepresentasikan dari adat Bali, tapi kita kostum jadi ada sayapnya gitu. Oke, bagus sekali. Ini persiapannya untuk kemudian sampai akhirnya ini menghadiri festival hari ini berapa lama nih? Sekitar kurang lebih 1 mingguan sih. 1 minggu ya? 1 minggu latihan segala macam sampai ngecek layoutnya gitu. Oke. Nanti selama festival ini kan akan menuju ke rute-rute yang titik Kota Bandung gitu ya. Nanti yang akan dilakukan oleh mas-mas dan mbak-mbak yang sudah cantik-cantik ini semua bakal ngapain aja nih kira-kira?
Paling kita kan nanti setelah pelepasan bendera mungkin ada sedikit koreografi. Nah, kemudian nanti kita say hi sama pengunjung yang ada di sini. Ada koreografi. Koreografinya seperti apa, Mas? Boleh ditunjukin? Sederhana aja sih mungkin. Seperti apa? Contohnya coba kita mau lihat. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Oke. Gitu-gitu aja sih, Pak. Tapi pasti warga Kota Bandung di sepanjang jalan akan excited melihat Mas ganteng dan teteh cantik ini semua ya. Terima kasih kalau begitu. Lancar-lancar, selamat jalan-jalan. Selamat Hari Jadi Kota Bandung ke-215. Wow, seru sekali. Tidak hanya tentunya para peserta yang excited, tapi warga Kota Bandung ini juga berkumpul nih. Saya mau tanyain dulu. Halo Mbak, dari mana? Namanya siapa? Halo, saya Levana dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta? Oh, bukan warga Kota Bandung ya? Bukan. Ini lagi kebetulan dimutasi ke Bandung, terus lagi lewat-lewat ada yang rame di sini. Sejumlah rute yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan hias ini, yang mana pesertanya ini ada dari seluruh 30 kecamatan di Kota Bandung, lalu dari dinas-dinas dan juga UPTD di Kota Bandung. Nah, itu tadi bagaimana kemeriahan Festival Kendaraan Hias di Kota Bandung yang akan dimulai malam hari ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Abdul Rahim melaporkan. Informasi tadi jadi penutup Kompas malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa.